Halo semuanya, hari ini aku bakal ngebahas tentang Excel buat UAS TPSan nanti. Oke, pertama tentang perencanaan IPAM. Perencanaan IPAM ini kita bakal dikasih kapasitas unit sesuai soal, ada berapanya, ngikutin soal, terus ada debit buat setiap tahun perencanaan. Nah, nanti kalian tinggal masukin aja berapa kapasitas unit yang dipakai, misalnya 25, 30, 35, 40. Berarti masukin aja semuanya di sini, terus per tahunnya dipisah, KIM-nya. Terus kalian tentuin jumlah unitnya dari kapasitas unit dikali berapa yang hasilnya lebih besar dari QHM ini, cuman kita nyari Q sisa yang paling sedikit gitu. Misal di sini 30 kali 3 itu hasilnya 90, terus dapat Q sisa sekian, padahal bisa 2 misalnya nih. Berarti kalau 2 berarti kan 60 ya. Cuman dia 60 itu kurang dari QHM-nya. Nah, itu nggak bisa. Jadi kita nyari yang paling deket tapi lebih besar daripada QHM-nya, kayak gitu. Berarti kan 90 kayak gitu. Sini 35 dikali 2 70 buat 67 gitu. Terus ini juga 30 kali 3 90 karena ini masih lebih besar dari QHM 85 ini dan paling dekat kayak gitu. Nah, nanti dapat total debit sisanya itu 40,5 dan jumlah unitnya 10. Ini ada dua yang sama, total debit sisanya kita cari yang jumlah unitnya yang paling dikit kayak gitu. Berarti kita masukin di sini kisaran kapasitas unit terpilihnya berapa? 30 yang paling kiri kapasitas unitnya. Terus berdasarkan jumlah unit terkecil dan debit sisa terkecil, ini teori. Pasti ambil yang terkecil jawabannya. Sebesar ini total debit sisanya berapa? 40,5 kayak gitu. Oke, lanjut ke storage ini. Paling kalaupun ada itu mutunya harus ada diketahui, terus min rata-rata maksnya. Jadi nggak mungkin sih karena paling kita cuma nilai storage-nya aja, itu terlalu mudah sih. Buat lanjut ke screening dan intake, di sini kita nyari yang dicari. Di sini dapat kecepatan aliran dapat dari debit harian maksimum per luasnya. Ini rumusnya ada di sini. Biasa Q sama dengan V kali A. Artinya A-nya itu dipecah jadi L kali H. Terus itu ini 0,45, ini hasil dari kira-kira ya. Karena ini nggak ada. Harusnya tuh ada debit sungai sama debit harian maksimum. Nah, itu tuh beda. Ada yang dapat dari debit sungai, aku lupa yang mana. Ada yang dapat dari debit sungai, ada yang dapat dari GHM, antara luas bersih sama kecepatan aliran kayak gitu. Jadi harusnya tuh kan harusnya 0,7 dibagi 0,7 ya, jadi 1. Tapi kan 1 nggak ada di sini juga. Di sini adanya 0,4-an ya. Kayak gitu. Jadi ya gitu. Cari aja nanti sekiranya yang nilainya paling tepat buat nilai-nilai di bawahnya. Nah, lanjut aja. Di sini jumlah spasinya itu ada G16 itu luas bersihnya. Ini tuh G16 per G6 itu lebar bersih raknya. Dari rumus di sini nih, luas bersih kan ada lebar bersih ya. Terus jumlah spasinya dari lebarnya. Cuman ini langsung lebar bersihnya masukin ini. Terus ya gitu. Nah, dapat hasilnya 15. Terus itu jumlah lebarnya itu pasti cuma minus satunya. Lebar ruangannya ini juga yang ngitung rumus lah. Berarti jumlah spasi kali lebar spasi ini dalam meter. Nanti kalian jangan lupa ubah ini harus dalam meter ya. Makanya ini bagi 100 bagi 1000. Terus total jarak spasinya juga ini G17 jumlah spasi dikali lebar spasinya. Ini dalam meter juga. Terus buat koefisien efisiensinya, ya udah ini total jarak spasi per total lebar ruangan dikali 100, ini rumus juga. Kayak gitu. Berarti kalian lihat kalau misalnya ini kita ubah ke 0,42 ya, sesuai drag and dropnya. Ini ada 14 ada sih sebenarnya, 13 juga ada, cuman nanti ke bawah-bawahnya 0,47 ini paling 0,48, cuman kan nggak pas ya. 0,42 juga nggak ada di sini, 0,4 paling. 89 sih tetap 89 ya, cuman ya kira-kira aja sih sebenarnya, kayak cari yang sekiranya angkanya paling pas gitu. Soalnya ini kayak nggak rumit-rumit banget, jadi harusnya cari mana angka yang paling benar gitu. Nah, buat pertemuan koagulasi ini kita diketahui datanya di kiri, terus cari yang kanan. Ini debitnya dari QAM dibagi unit biasa ya nyarinya. Terus volumenya itu dapat dari debit kali TD, ini juga biasa sering keluar di soal kuis. P per L ini dapat dari volumenya itu kayak nggak ada ya. Ini tuh jadi kan anggap aja P volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Anggap panjang sama lebarnya X. Terus
lebarnya X, terus tingginya itu 1,5X sesuai rasionya. Berarti kan dikali semua 1,5 X pangkat 3 sama dengan volumenya kan, sama dengan volumenya gitu misal. Terus nanti hasil akhirnya itu ya udah volumenya bagi 1,5 akar 3 gitu. Makanya itu dapat 1,5 dari mana gitu. Terus baru nanti tingginya dari panjang kali lebar kali 1,5 rasionya baru ditambahin sama freeboardnya 0,5 meter. Terus dari pengadukan ini rumus juga dari mu v stage kali g kuadrat. Cuman ini aku bingung dibagi 1000 ini berarti kan ada yang nggak sesuai ini ya, nggak sesuai. Oh ini KW soalnya. Kan ini hasilnya ini ya, hasilnya 800 kan ya. Nah ini karena dimintanya KW, ini hasil akhirnya itu watt. Berarti ya dibagi 1000 aja gitu. Jadi hasilnya KW. Terus dari drivernya juga dalam KW. Karena ini udah dalam KW, karena kita pakai itu ya udah langsung aja gitu. Terus diameter turbinnya ini perhitungan paling basic. Dari diameternya itu 80% dari unit pengadukan, berarti ya tinggal kali 80% aja dari lebarnya gitu. Terus buat kecepatannya ini rumusnya pakai ini. Dayanya per densitas N diameter 45 akar 3 gitu. Ya ngikutin rumus lah. Terus 11, 12, 13 ini kalau di summarize semuanya pakai rumus. Kalian belajar aja rumus-rumusnya. Terus jangan lupa lihat satuannya nih. Satuannya KW nih ya. Hati-hati apa yang diminta lah. Ini nih dari sini berarti kan total kebutuhan daya pengadukannya udah dalam kilowatt. Artinya harus dibagi 1000 gitu. Harusnya sih selalu dalam kilowatt ya, soalnya kan pasti gede gitu. Berarti ya siap-siap aja dibagi 1000 gitu. Hati-hati sama satuannya. Terus belajar banyak, pahamin dari rumus-rumusnya. Kalian bisa belajar sendiri. Terus ini tuh yang di kanan sini itu kayaknya ini pembulatannya dari drag and dropnya. Karena kalau kalian benerin ini di sini misalnya diubah jadi 7,38 sesuai drag and dropnya, nanti angka-angka berikutnya itu malah jadi rusak gitu. Makanya dia nggak misahin gitu loh, supaya dia enak juga bacanya, mana yang sesuai dengan drag and dropnya gitu. Terus ini juga ya gitulah, enggak ini gitu. Selanjutnya buat 12 ini ya kayak biasa, debit itu km per unit. Terus luasnya itu dari debit kali debit per surface loading. Ini itu SOR ya. Kalau kalian sering waktu itu di quiz tuh ini tuh SOR. Ya rumus-rumus yang itu loh. Terus lebarnya kayak tadi ya. Pakai rasio sama luas, tapi ini sekarang bukan volume, makanya cuman pangkat setengah atau akar biasa, akar 2. Terus panjangnya juga ya udah tinggal kali aja dari rasionya. Terus hanya juga dapatnya, tapi ini ada rumusnya sih. Terus ya udah lanjut. Kayak di praktikum aja sih harusnya. Jadi nggak akan jauh-jauh amat. Paling yang bakal masalah pembulatannya lagi, sekali lagi. Terus buat sedimentasi ini filtrasi ya. Udah tadi sedimentasi, ini filtrasi. Sama juga ini malah lebih mirip dari Excel olah data pertemuan 13 ya. Nah ini yang dicari itu yang di highlight. Terus yang merah ini apa ya? Kurang tahu sih yang merah ini apa. Kayaknya ada pembulatan-pembulatannya itu juga ada. Ini kayak ini dia nyoba-nyoba gini sampai 202 juta. Ya gitu lah. Terus ya udah, paling ini jangan lupa ini yang antrasit ini nih. Kalau VS pasirnya itu lebih besar dari VS antrasit, artinya medianya terpisah gitu. Harusnya sih ada di ini ya, kriteria desainer ada sih. Kemarin di olah data ada soalnya. Ya gitu. Paling kayak gitu. Semoga sih angka-angkanya nggak ngaco. Atau kalau bisa sama persis sudah. Kalau sama persis ya udah, alhamdulillah. Ya gitu lah.
Selamat belajar.